Pemirsa, Ketua TPN Ganjar Mahfud mengakui rapat Rabu kemarin juga ikut membahas soal capres-cawapres lain. Konsolidasi menjadi tema besar dalam rapat TPN Ganjar Mahfud. Yang pertama, kalau dibilang membahas capres dan cawapres lainnya pasti dibahas. Karena itu kan adalah semua cawapres dan pada hari kan sudah ada yang mendaftarkan dan hari ini ada yang mendaftarkan kembali. Nah, jadi dengan demikian tadi yang paling utama yang dibicarakan oleh Ketua Umum adalah Ketua Umum adalah bagaimana melakukan pemastian solidaritas daripada yang namanya TPN ini, Mama. Kontestasi Pilpres 2024 mulai menghangat. Bersamaan dengan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU, tim pemenangan nasional Ganjar langsung menggelar rapat konsolidasi hingga malam hari. Meski termasuk dalam rapat rutin yang digelar setiap Rabu, namun rapat tim pemenangan nasional Ganjar menjadi berbeda. Setelah Gibran Raka Buming Raka yang merupakan kader PDI Perjuangan berada di barisan Prabowo dan menjadi bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju. Soliditas menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat TPN Ganjar Mahfud. Politisi PDI Perjuangan Ahmad Basara memastikan kekuatan relawan dan partai akan sejalan memenangkan Ganjar Mahfud. Elektabilitas Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD, spektrumnya nasional, meliputi dari segala macam kelompok masyarakat, agama, etnis, ras, generasi, dan lain sebagainya. Apalagi kalau dilihat Profesor Mahfud MD adalah figur yang saling melengkapi dengan Mas Ganjar Pranowo. Beliau adalah orang Jawa Timur, tokoh Nahdlatul Ulama, tapi reputasinya nasional dan bahkan internasional. Satu-satunya barangkali menurut catatan politik saya, manusia trias politika di Indonesia itu cuma Prof. Mahfud. Meski ketiga poros telah terbentuk dan hanya didukung 4 partai, TPN Ganjar Mahfud optimis dapat memenangkan 208 juta hati pemilih dalam Pilpres Februari mendatang. Tim Liputan di Universe. Nah, kita bahas bersama Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga Pak Herman Hairon, Ketua DPP Partai Demokrat. Nanti juga akan bergabung bersama kita Pak Anggi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat sore, Pak Herman, Mas Ciko. Sore, Stefani, Bang Herman. Selamat sore. Baik. Saya mau ke Mas Ciko dulu ya, Mas Ciko. Kemarin dalam rapat TPN ini 2 jam, jadi bahas apa aja sebenarnya, Mas Ciko? Saya sendiri tidak hadir di rapat TPN, kebetulan itu memang dihadiri oleh Ketua Umum Parpol dan Ketua TPN sendiri, Mas Arsyad Rashid, juga Sekjen-Sekjen Parpol dan mungkin beberapa deputi di TPN. Tapi pada prinsipnya pembahasannya, karena itu rutin ya, rapat rutin yang kami lakukan, pembahasannya tentu tentang strategi pemenangan. Kalaupun memang ada nama-nama bakal cawapres lain yang disebut di dalam rapat, tentunya itu akan disebut karena kan akan menjadi kompetitor kita, tapi tidak menjadi perhatian khusus atau menjadi topik utama dalam pertemuan kami kemarin. Termasuk bakal paslon yang diusung oleh Pak Herman, ikut dibicarakan juga di TPN gitu ya, Mas Ciko? Pastinya, it's a hot issue kan, tapi tidak selama 2 jam itu, ya nggak 2 jam juga ngebahas satu orang, tapi intinya pastinya disebut. Kalau Pak Herman dari Kim juga ikut konsolidasi, termasuk juga intip-intip gitu dari paslon-paslon lain. Gimana kondisinya dengan konstelasi saat ini? Ya, rapat-rapat tentu masih terbatas dan Ketua TKN sudah ditetapkan Pak Rosan. Juga Pak Rosan akan fokus untuk memimpin tim kemenangan nasionalnya dan sekarang masih terbatas rapat-rapat. Dan seperti halnya, tentu untuk membangun sebuah organisasi tim kemenangan juga akan dibangun di tingkat pusat terlebih dahulu, dipenuhi seluruh pos-pos yang telah direncanakan, dan nanti pada akhirnya apakah akan ada di setiap provinsi, kabupaten, kota, tentu itu sangat tergantung kepada strategi yang akan diterapkan oleh tim kemenangan Pilpres pada tahun 2024 nanti itu. Sehingga sampai saat ini saya kira belum tuntas untuk menyusun itu dan belum ada hal yang perlu disampaikan. Tapi ya namanya strategi, tentu ini akan menjadi
konsumsi internal, dan nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya ini terbuka kepada publik, tentu akan disampaikan kepada publik. Termasuk strateginya dengan pemilihan Pak Rosan sebagai Ketua TKN, Pak Herman, karena kalau kita lihat Ketua TPN Ganjar Mahfud juga sama nih, figurnya adalah dari pengusaha, Pak Arsyad Rashid. Ya betul, ya semua kan punya cara, punya taktik, punya strategi, dan tentu bagaimana membangun jaringan yang lebih efektif untuk bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat. Kemudian bagaimana menyampaikan terhadap visi dan misi kandidat kepada publik dalam waktu yang sangat terbatas, karena masa kampanye kan hanya 75 hari. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 27 November ini masa jeda. Sehingga masa jeda akan digunakan untuk konsolidasi dan kemudian menetapkan strategi dan kebijakan apa yang harus dilakukan. Kemudian masuk dalam masa kampanye tanggal 28 sampai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Ini tentu harus efektif betul, karena kan waktu cuma 75 hari. Provinsi ada 38 provinsi. Jumlah kabupaten ada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana mengefektifkan langkah dan kerja tim kemenangan ini sehingga betul-betul efektif, target-target untuk bisa meraih kemenangan ini bisa kita capai. Oke, Mas Pangi Syarwi sudah bergabung bersama kita. Mas Pangi, ini kalau melihat dua ketua atau leadernya dari masing-masing tim pemenangan, satu TPN, satu TKN, ini sama-sama figurnya sama-sama dari dunia pengusaha ini. Kalau Mas Pangi melihat ini akan semakin ketat kompetisinya, terutama di kalau kita bicara isu ekonomi, atau gimana Mas Pangi? Ya, sebetulnya kalau konteksnya pengusaha itu memang dengan dunia politik ini memang sesuatu kawin silang ya. Biasanya kalau pendekatannya itu kan pendekatan ekonomi politik. Jadi pengusaha itu dianggap punya akses, punya banyak fasilitas, punya banyak fitur-fitur yang akan membantu dalam soal logistik. Nah, itu kelebihan pengusaha. Sementara kan namanya politisi kan mereka hanya punya kekuasaan. Tapi biasanya kalau dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur kan kelihatan bahwa ada kawin silang antara penguasa dengan pengusaha. Penguasa butuh izin, butuh logistik, sementara penguasa butuh izin, pengusaha butuh izin dan seterusnya. Jadi ini persamaan kepentingannya ada. Kalau kita lihat yang namanya penguasa dengan pengusaha itu sama-sama ujungnya aja yang beda, tapi kepentingannya juga sama ada. Makanya itu tidak heran kenapa ini adalah butuh yang namanya latar belakang background pengusaha, dan itu angka-angka LHKPN mereka dua ini kan bukan orang sembarangan juga. Kalau saya melihat angkanya udah kayak nggak bisa tidur saya lihatnya tuh, yang apalagi melihat calon presiden. Tapi kalau melihat calon presiden kita menarik sebenarnya. Itu kalau lihat hutangnya nggak ada, nol. Nah, ini nyenyak tidurnya nih. Baik Mas Ganjar hutangnya nol ya kan. Kemudian saya lihat juga Pak Prabowo nggak tahu ada hutangnya atau enggak. Tapi saya lihat misalnya Anies juga hutangnya nol katanya. Ini berarti nyenyak lah tidurnya. Tapi kalau kita kan hutang kita masih ada nih. Jadi belum nyenyak tidur kita ini. Jadi menurut Mas Pangi wajar ya. Jadi kalau kedua bakal paslon ini sama-sama memilih figur seperti Pak Arsyad Rashid dan juga Pak Rosan gitu ya untuk memimpin tim pemenangan masing-masing. Sebenarnya tidak ada yang beda Mbak, fotokopinya Pak mirip ya, etalase miniaturnya Pak Jokowi di periode pertama dan periode kedua, di mana periode kedua juga kita tahu Pak Erick Thohir lah latar belakangnya, backgroundnya, bagaimana laporan kekayaannya, kemudian jabatan-jabatan yang beliau miliki, latar belakangnya di fitur-fitur usaha, pengusaha, misalnya di Kadin, di HIPMI, dan di latar belakang background ekonomi. Jadi kelihatan ini mirip juga dengan mirip Pak Jokowi menggandeng ketua tim pemenangannya ya. Oke, jadi saling lihat gitu lah ya. Seperti judul kita hari ini kan memang TPN setiap hari Rabu mengadakan rapat, tapi kan pas pula hari Rabu kemarin juga paslon Prabowo Gibran juga mendaftar ke KPU langsung di saat yang sama ada rapat juga. Kalau Mas Pangi melihatnya seperti judul kita, ada apa atau memang ya nggak ada apa-apa? Ya gimana ya, karena memang
yang tahu kan di tim internal ya mungkin Kang Hero yang lebih paham sama Mas Ciko ya. Kalau saya kan melihat dari luar ya, kacamatanya zoom out-nya kadang-kadang kabur gitu Mbak kalau bicara TPN ini. Nah, saya nggak mengikuti hari per hari ya bagaimana apa yang terjadi di internal di dalam. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks lain, perspektif lain, bisa kita lihat bagaimana memang TPN atau yang lain itu sedang berupaya menertibkan, merapikan semua organisasinya, kesiapannya, dan bahkan ada juga statement yang menarik. Misalnya ini kok kontestasinya sudah mulai nggak berimbang. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Ya dianggap yang lain misalnya show force-nya tuh ketika deklarasi itu kelihatan sangat siap, hadir masanya, susunan acaranya, terlihat lebih rapi, lebih siap. Tapi ketika deklarasi yang lain, itu saya bisa mengamati kok yang lain deklarasinya misalnya maraton gitu terlalu cepat. Ada juga yang deklarasinya misalnya juga susunannya, agendanya lebih rapi, lebih bagus. Jadi kalau misalnya bahas Pak Prabowo Gibran, itu yang saya lihat kemarin itu memang terkesan lebih siap, lebih rapi, lebih betul-betul show force-nya dapat. Jadi kalau ingin menggiring opini dia bisa gitu, bahwa bandwagon effect itu dapat, bahwa ini masanya besar, mobilisasinya besar, bahkan sudah ada kampanye langsung program kan, ketika mereka nggak punya sentuhan nasionalis religius seperti Ma'ruf Amin sama Jokowi, mereka langsung kampanye pesantren gitu kan, itu kan kelihatan banget. Saya tanya ke Mas Ciko kalau gitu, Mas Ciko merasa memang tidak lebih siap dalam proses pemilihan, pendaftaran, dan bahkan memulai kampanye dalam tanda kutip? Kalau saya subjektif tentunya, kami merasa kami paling siap karena dari awal kami tidak ada gonjang-ganjing soal pemilihan calon presidennya maupun calon wakil presidennya. Semua sangat tertata, tidak ada rumor-rumor politik, tidak ada tarik-menarik, tidak ada ketidaksetujuan antar parpol di awal dan lain-lain. Nah, kami ketahui lah itu semua, walaupun behind closed door kita tahu apa yang terjadi di koalisi-koalisi lain. Tapi di kami tidak ada terjadi seperti itu. Dari awal siapa yang masuk ke koalisi kami, bertahan di koalisi kami, dan terus menunggu sampai solid memilih capres ketika itu dan sampai memilih cawapres. Bahkan mereka masuk ke dalam koalisi kami di PDI Perjuangan sudah tahu siapa calon presiden. Nah, Mas Ciko hari ini juga Mas Ciko, gimana Mas? Yang menarik dari Mas Ciko saya potong Mbak. Yang menarik dari Mas Ciko ini timnya itu begitu luar biasa effortnya kan paginya deklarasi Mahfud, malamnya di Arsip Nasional langsung deklarasi capres dan cawapres, paginya langsung ke KPU. Jadi kan itu effort dan bagaimana maratonnya gitu loh, bagaimana mobilisasinya, bagaimana partai bersama. Itu kan relawan kerjanya nggak gampang Mbak. Tugas partai dalam lebih kurang 24 jam langsung 3 agenda gitu. Jadi itu bukan kerja yang gampang sih menurut saya. Jadi gercep juga berarti maksud Mas Pangi. Saya kasih kesempatan dulu ke Mas Ciko, Mas Pangi. Jadi setelah kemarin rapat TPN di HN, hari ini juga ada rapat lagi di GBK. Itu berarti bahas apa lagi Mas Ciko? Oh, di GBK ini nggak konsolidasi biasa, kita kumpul-kumpul aja, makan-makan di restoran. Apalagi yang harus dibahas berarti ini Mas Ciko? Nggak terlalu banyak, nanti yang agenda sore ini ya, setelah saya live di sini saya akan ke sana. Nggak banyak, sebenarnya lebih ke ramah tamah lah di antara kami semua. Tentu TPN juga memantau hasil survei terbaru setelah sudah jelas gitu ya siapa pasangan dari masing-masing baca pres. Semakin ketat antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, TPN tanggapannya seperti apa? Saya oke. Tanggapan kami tentu gini, ini kan masih di awal. Kampanye yang sesungguhnya belum dimulai, tapi soft campaign sudah jalan dari kemarin. Nah, kami merasa memang ada euforia jika setiap habis ada deklarasi capres cawapres dan pendaftaran di KPU ada euforia, ada kenaikan di situ. Nah, tapi kami melihat ini masih jangka panjang, masih panjang perjalanan, masih banyak yang bisa berubah. Kami juga masih yakin dengan kantong-kantong suara kami, di mana lumbung-lumbung suara kami seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan, Kalimantan dan lain-lain, kami masih sangat solid. Sumatera Utara juga begitu. Tapi ya ini
akan banyak perubahan, akan banyak pergeseran ke depan. Oke. Saya yakin kok. Kalau Pak Herman, TKN gimana melihat memang beberapa survei terakhir ini menunjukkan bahwa Prabowo Gibran unggul tipis dari Ganjar Mahfud. Bagaimana untuk kemudian memperlebar gap dengan paslon lainnya? Ya, kami meyakini bahwa optimisme memang harus dibangun ya. Bahwasanya kemenangan satu putaran itu ya harus menjadi target yang rasional. Masih optimistis berarti ya Pak Herman ya? Untuk mencapai target itu ya tentu harus ada langkah-langkah yang extraordinary. Nah, langkah-langkah extraordinary-nya apa? Ini yang tentu harus direncanakan, harus diorganisasikan, harus digerakkan, dan tentu juga kita selalu melakukan monitoring evaluasi. Termasuk sekarang kami juga harus mensosialisasikan terhadap visi dan 8 misi yang disebut Asta Cita. Ya. Bagaimana kita harus juga mensosialisasikan 8 program hasil terbaik cepat gitu ya. Dan ini juga menerjemahkan 17 program prioritas Prabowo Gibran. Karena masyarakat kan sekarang butuh sesuatu yang pasti-pasti, yang real, yang rasional, banyak harapannya, terutama di bidang kesejahteraan. Tentu ini harus menjadi titik balik yang harus menjadikan perhatian penuh dari tim ini, sehingga betul-betul hal yang akan disampaikan kepada publik nanti ini bisa dijalankan oleh kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan, supaya juga dari saat ini masyarakat meyakini bahwa ini program yang betul-betul bisa dijalankan. Nah, ini yang tentu bagaimana juga meyakinkan masyarakat dengan Asta Cita, ini juga yang sedang dibicarakan. Nah, oleh karena itu menurut saya suatu saat nanti akan diumumkan TKN dengan komposisi penuh, dengan komposisi yang ideal, yang tentu tadi untuk bisa menjemput optimisme kita memenangkan pemilu. Nah, yang kedua, tahap pengorganisasian ini tentu akan terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan akan merepresentasikan terhadap berbagai pihak yang tentu ini bisa mensukseskan terhadap kemenangan. Yang ketiga, materi-materi yang akan dibangun, narasi-narasi yang akan dibangun, ini juga harus dirumuskan. Sehingga betul-betul ini dapat diterima oleh masyarakat dan saya meyakini bahwa apa yang telah dibangun dalam beberapa pemerintahan ini yang kemudian bahwa juga apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi selama ini juga akan menjadi sebuah fondasi untuk terus meyakinkan masyarakat bahwa tim ataupun capres-cawapres yang kami dorong, kami sukseskan, tentu ini bisa menjawab berbagai problematika masyarakat saat ini. Terakhir Mas Panggi, singkat saja, jadi masih mungkinkah ada paslon yang menang satu putaran dengan konstelasi saat ini? Ya, kalau elektabilitas itu kan kayak buah pasir, Mbak, bisa datang dan pergi, termasuk tingkat approval rating itu juga bisa datang dan pergi, dan fluktuasi dinamika akan ada peta politik, ibaratkan kata orang, awan hitamnya bisa di Depok, tapi datang angin bisa kemudian puncaknya justru di kebagusan City kan. Jadi artinya politik itu ibarat cuaca. Jadi kalau kemudian mengkalkulasi secara matematika politik, ya mungkin bisa, mungkin tidak 50+1 itu. Tetapi kalau kita melihat fenomenanya hari ini, memang terkesan bagi banyak orang mengatakan ini tidak berimbang lagi gitu. Maksudnya begini, partainya Prabowo lebih besar jumlahnya. Kemudian show force-nya kemarin deklarasi itu terlihat lebih siap, lebih rapi, lebih ramai. Jadi masih bisa nggak ini Mas Panggi, masih mungkin untuk optimis, ada yang optimis menang satu putaran? Pasti ada yang optimis karena memang itu pernah terjadi di era PSBY juga, putaran pertama putaran kedua ya, waktu Kang Herman juga tahu pernah PSBY lanjutkan dengan satu putaran. Tapi kalau kemudian melihat kehadiran kemarin jumlah partai, termasuk susun kekuasaan hari ini, ya ada potensi kekuasaan juga yang dipilih karena melihat Gibran itu kan melihat kekuasaan. Jadi bisa ada potensi untuk satu putaran, tetapi itu tidak mudah juga karena bisa ada potensi tapi tidak mudah juga. Baik, terima kasih Mas Panggi, Mas Ciko dan juga Pak Herman sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Salam sehat